Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Kaspul ya. Hari ini perkuliahan kita lanjutkan dengan pokok bahasan biolistrik ya. Jadi di dalam biolistrik membahas tentang kelistrikan yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup ya, di dalam tubuh manusia hubungannya dengan kesehatan. Saya share screen dulu untuk PowerPoint-nya. Ya, kita mulai tentang dasar kelistrikan dalam ilmu fisika ya. Persamaan dasar dalam kelistrikan dalam ilmu fisika yaitu ada arus listrik, ada beda potensial. Arus listrik adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir dalam sebuah penghantar dengan persamaan I sama dengan delta Q per delta T. I arus listrik atau kuat arus, delta Q adalah perubahan muatan listrik yang mengalir dari titik awal penghantar ke titik akhir penghantar. Kemudian delta T perubahan waktu. Kemudian ada istilah beda potensial. Beda potensial adalah perbedaan jumlah muatan listrik antara dua buah penghantar dengan persamaan delta V sama dengan V2 min V1. Ya. V adalah potensial listrik. Berikutnya hambatan listrik. Hubungan antara arus terhadap beda potensial dengan hukum Ohm ya ditulis dengan persamaan V sama dengan I kali R. Ya. V sama dengan I kali R. I-nya kuat arus, R-nya resistensi atau hambatan listrik. V-nya potensial listrik. Kemudian ada daya listrik. Daya listrik adalah ukuran cepat rambat energi listrik untuk diubah menjadi energi lain, disebut juga power. Dengan persamaan P sama dengan V kali I. Daya listrik sama dengan potensial P sama dengan V kali I. Atau kita konversi rumusnya, V sama dengan W per T. V sama dengan W per T. Kemudian rangkaian dasar kelistrikan. Ada rangkaian seri hambatan dan ada rangkaian paralel hambatan. Untuk rangkaian seri hambatan, ini disusun seperti ilustrasi ini, R1, R2, R3. Ya. Di mana kutub positif bersambung dengan kutub negatif dan seterusnya. Sehingga RP, rangkaian hambatan penggantinya adalah R1 tambah R2 tambah R3. Sementara untuk rangkaian paralel hambatan, maka rangkaiannya disusun kutubnya adalah kutub-kutub sejenis ya, di mana kutub negatif bersambungan dengan kutub negatif berikutnya, begitu juga kutub positif bersambungan dengan kutub positif berikutnya dan seterusnya. Sehingga rangkaian hambatan penggantinya adalah 1/RP sama dengan 1/R1, 1/R2 dan 1/R3. Sehingga nanti kalau sudah dikonversi dalam bentuk angka-angka dapat hambatan penggantinya dengan RP sama dengan R1, R2, R3 per 1 total ya. Tapinya total bukan per satu satuan tapi total.
Nah, dari rangkaian seri dan rangkaian paralel ada bisa dibuat rangkaian gabungan seri dan paralel, ya. Bisa dibuat rangkaian gabungan seri dan paralel. Kita lihat, ini contoh rangkaian gabungan seri dan paralel, ya. Serinya ini rangkaian terbuka, ya. Serinya R6, R5 dan ya, R6, R5 serinya, ya. R6, R5, R4. Ini serinya, seri pertama. Kemudian seri yang kedua adalah R3, R1, R2 atau dibalik nggak apa-apa. R2, R1, R3. Ya. Keseluruhan jadi apa? Jadi dua buah seri bergabung dengan menjadi paralel. Kita lihat kalau R1 sama dengan R2 sama dengan R3 dengan hambatan 10 ohm, ya. Kemudian R4 sama dengan R5 dengan hambatan 20 ohm dan R6 dengan hambatan 5 ohm. Berapa RP pengganti total? Ya, yang pertama kita lakukan tadi adalah menghitung RP seri pertama. RP seri pertama anggap saja R6, R5, dan R4. RP seri pertama, R6 tambah R5 tambah R4. R6-nya berapa? R6-nya 5 ohm. R5-nya berapa? R5-nya 20 ohm. Dan R4-nya berapa? R4-nya juga 20 ohm. Sehingga R6 5 ohm ditambah dengan R5 20 ohm ditambah R4 20 ohm, maka RP 1 seri untuk seri pertama adalah 5 tambah 20 tambah 20 sama dengan 45 ohm untuk RP seri pertama. Sekarang RP seri kedua. Jadi R6, R5, dan R4 ini RP seri pertama. Jadi satu sekarang sudah dengan hambatan sebesar 45 ohm. Sekarang sisanya ini R2, R1, R3. Kita istilahkan saja dengan RP seri kedua. RP seri kedua atau hambatan pengganti seri kedua, R2 ditambah R1 ditambah R3. R2-nya berapa? R2-nya 10. Ditambah R1. R1 berapa? Sama juga 10. Ditambah R3. R3 berapa? Sama juga 10. Total untuk RP seri kedua adalah 30. Nah, sekarang dari RP seri pertama dan RP seri kedua berubah menjadi paralel, ya. Sehingga RP total, ya. RP total adalah 1/RP total sama dengan 1/RP1 plus 1/RP2. RP1-nya tadi 45 ohm, RP2-nya 30 ohm. Sehingga RP total sama 1/RP total, 1/RP total sama dengan 1/45 plus 1/30. Karena RP1-nya tadi 45 seri, RP2-nya 30 seri juga, tapi begitu jadi RP total, RP1 plus RP2 dia berubah menjadi paralel, ya. Sehingga saat paralel 1/RP total sama dengan 1/RP1 plus 1/RP2. Sehingga kita isi 1/RP total sama dengan 1/45 plus 1/30 disamakan penyebutnya, ya, disamakan penyebutnya 45 dan 30 supaya sama jadi 90. Sehingga 2/90 1/45 jadi 2/90 plus 1/30, 1/30-nya menjadi 3/90. 2/90 tambah 3/90 sama dengan 5/90 untuk 1/RP total.
1 per Rp total sama dengan 5 per 90. Sekarang cari Rp-nya dengan dibalik. Kalau tadi 1 per Rp total, sekarang Rp total sama dengan 90 dibagi 5. Ya, 90 dibagi 5 sama dengan 18 ohm. Ya, jadi Rp totalnya adalah 18 ohm. Nah, ini untuk pembahasan kelistrikan di bidang fisika. Sekarang kita lanjutkan kelistrikan pada tubuh. Biolistrik merupakan fenomena kelistrikan dalam jaringan dan sel. Sel menghasilkan potensial listrik yang berupa lapisan tipis, bagian luarnya bermuatan positif, bagian dalamnya bermuatan negatif. Kelistrikan pada sel dapat diamati dan diukur dalam sistem saraf dan otot pada saat istirahat dengan beda potensial negatif 85 milivol. Ini relatif terhadap bagian luarnya. Nah, kita lihat. Ini kebetulan dalam keadaan rehat atau istirahat disebut dengan potensial rehat atau potensial istirahat sekitar negatif 85. Ada yang negatif 90. Ada yang negatif 70. Ya. Ini yang kita lihat pada negatif 70, ya. Pada negatif 70. Oh, sorry. Jadi, untuk beda potensial rehat, ya, untuk potensial rehat itu tadi dikatakan di sini negatif 85 milivolt relatif terhadap bagian luar membran sel. Sel saraf tapinya karena hubungan kelistrikan adalah sel saraf, ya. Yang 85 ini adalah rata-rata, ya. Yang 85 ini adalah rata-rata, ya. Ada yang 70, ada yang 90, negatif 70, negatif 90, lalu diambil rata-rata negatif 85 milivolt. Kita lihat, ini adalah kurva, ya, kurva perubahan potensial rehat, potensial listrik, ya, pada saat istirahat sampai muncul potensial aksi, sampai muncul potensial aksi. Bagaimana mekanisme kelistrikan hingga muncul potensial aksi lalu impuls dijalarkan pada sel-sel saraf atau neuron? Kita lihat penjelasannya. Ini pada saat potensial rehat, dia mengambil yang negatif 70 milivolt. Pada saat sel saraf istirahat, potensial listriknya negatif 70 milivolt. Ini sebelum sel saraf menerima rangsangan. Apabila ada rangsangan adekuat, maka potensial rehat akan berubah menjadi potensial generator, ya. Potensial rehat akan berubah menjadi potensial generator. Kenapa bisa muncul potensial generator? Munculnya potensial generator apabila di titik tersebut sel saraf menerima rangsangan adekuat. Apa yang dimaksud dengan rangsangan adekuat? Rangsangan adekuat adalah rangsangan yang tepat jenis dan tepat intensitasnya. Kalau tepat jenisnya artinya harus sesuai dengan sel-sel reseptornya. Untuk reseptor tekanan di kulit, ya, maka rangsangannya adalah tekanan, itu tepat jenis. Untuk sel-sel reseptor fotoreseptor di mata, reseptor penglihatan atau reseptor yang sensitif terhadap cahaya, maka rangsangannya adalah foton atau energi cahaya. Nah, itu disebut dengan tepat jenis. Untuk reseptor pendengaran di telinga, maka rangsangannya adalah
energi gelombang bunyi. Nah, itu yang dimaksud dengan tepat jenis. Tetapi kalau tidak tepat jenis, maka dia tidak bekerja. Misalnya apa? Misalnya tadi cahaya tidak bisa diterima oleh reseptor-reseptor pendengaran. Ya, karena cahaya hanya untuk reseptor penglihatan. Ya, itu dimaksud dengan tepat jenis dan tidak tepat jenis. Kemudian lalu untuk rangsangan adekuat ada syarat kedua lagi di samping tepat jenis adalah tepat intensitas. Jadi yang dimaksud tepat intensitas ini adalah mencapai nilai ambang potensial rangsangan yang disebut dengan nilai ambang minimum. Berapa nilai ambang minimum untuk dapat mengubah potensial istirahat menjadi potensial generator positif 15 milivolt. Ya. Jadi positif 15 milivolt untuk dapat mengubah potensial rehat menjadi potensial generator. Apabila intensitas atau nilai ambang tidak dicapai oleh rangsangannya, maka potensial rehat tidak bisa diubah atau tidak bisa dibangkitkan menjadi potensial generator. Gagal untuk mencetuskan potensial aksi. Tapi apabila rangsangan yang datang mencapai nilai ambang yaitu minimal 15 milivolt, maka potensial rehat berubah menjadi potensial generator. Potensial rehat yang berubah menjadi potensial generator ini karena mendapat tambahan positif 15 milivolt, maka dia berubah menjadi negatif 55 milivolt. Jadi pada saat negatif 55 milivolt ini, maka potensial generator dicapai. Dengan dicapainya potensial generator, maka lubang-lubang atau kanal ion natrium pada membran sel saraf terbuka. Terbukanya kanal natrium pada membran sel saraf mengakibatkan natrium yang ada di luar sel saraf masuk ke dalam sel saraf. Ya, dengan natrium yang masuk ke dalam sel saraf ini mengakibatkan potensial listrik makin naik dari potensial generator naik terus. Kenapa? Karena terus-menerus mendapat tambahan natrium atau Na positif dari luar. Natrium terus masuk ke dalam sel saraf melalui membran sel saraf yang terbuka saluran natriumnya sampai akhirnya dicapai 0 milivolt. Terus naik terus, natrium masuk terus sampai dicapai potensial aksi sebesar positif 40 milivolt. Dengan dicapainya potensial aksi atau dicetuskannya potensial aksi ini, maka impuls muncul di titik saraf yang dirangsang tersebut. Munculnya impuls saraf ini di titik yang dirangsang tersebut mengakibatkan munculnya arus lokal. Dengan munculnya arus lokal, maka impuls saraf dijalarkan. Ya, impuls saraf dijalarkan. Begitu pindah ke titik berikutnya saat impuls saraf dijalarkan, maka potensial listrik yang tadi mencapai potensial aksi mulai turun. Kenapa mulai turun? Karena kanal natrium mulai ditutup, ya. Kanal natrium atau lubang-lubang natrium di membran sel saraf mulai ditutup sehingga natrium tidak masuk lagi. Sementara natrium sudah berada di dalam sel, dipompa keluar secara aktif sehingga lama-lama natrium yang bermuatan positif menjadi berkurang di dalam sel saraf, akhirnya potensialnya turun terus sampai 0. Turun terus sampai potensial generator, turun terus sampai mencapai hiperpolarisasi. Jadi pada saat dicapainya potensial generator menjadi potensial aksi, ini disebut depolarisasi.
Kenapa depolarisasi? Perubahan kutub yang semula positif di luar menjadi positif di dalam sel saraf. Ya. Kemudian setelah impuls dijalarkan, maka positif di dalam sel saraf mulai berkurang. Kenapa? Karena natrium tidak lagi masuk, karena impuls sudah dipindahkan ke titik berikutnya. Natrium tidak masuk lagi karena saluran natrium yang terbuka ditutup. Natrium lalu dikeluarkan secara aktif dari dalam sel saraf, makin lama makin turun potensial listriknya. Turun terus. Walaupun sebenarnya pada saat natrium dikeluarkan diimbangi dengan masuknya kalium 2 mol. Jadi natrium, perilaku keluar masuk natrium ini diimbangi dengan kalium, tetapi dengan mol yang tidak sama besar, efeknya terus negatif. 3 mol natrium keluar diimbangi dengan masuknya 2 mol kalium. Tetapi kan lama-lama 2 mol itu lebih berkurang dibandingkan dengan 3 mol natrium yang keluar positif 3. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Terjadi hiperpolarisasi. Repolarisasi dulu ya, repolarisasi kembali ke kutub, turun jadi negatif lagi. Jadi negatif lagi sampai ke potensial rehat dan potensial generator, potensial rehat turun terus. Nah, saat turun terus ini melampaui potensial rehat disebut dengan hiperpolarisasi. Pada saat hiperpolarisasi di titik tersebut sel sarafnya istirahat dan tidak bisa dirangsang lagi. Apabila waktu istirahat mulai cukup ya, sehingga pelan-pelan mulai naik lagi natrium. Natrium mulai naik lagi sampai potensial rehat negatif 70 milivolt. Tergantung nanti setelah dicapai potensial rehat negatif 70 milivolt ini, apabila datang rangsangan baru yang adekuat, tepat intensitas dan tepat jenis, intensitasnya minimal 15 milivolt, maka dia akan dapat dicapai lagi nanti potensial aksi untuk mencetuskan impuls baru. Tapi apabila nilai ambang rangsangan yang baru datang tidak mencapai nilai minimum, ambang minimum misalnya kurang dari 15 milivolt, maka gagal untuk membentuk potensial aksi yang baru ya. Nah, demikian ini bagaimana impuls syaraf muncul dengan mencetuskan potensial aksi setelah menerima rangsangan dengan potensial listrik yang memenuhi nilai ambang minimum. Ya, kalau tidak memenuhi nilai ambang minimum, maka potensial generator tidak dicapai, potensial aksi gagal dicetuskan. Apabila memenuhi nilai ambang minimum, maka potensial generator dicapai, potensial aksi dicetuskan, impuls syaraf muncul. Bagaimana kalau potensial listrik rangsangan yang datang lebih dari 15 milivolt? Sama. Apabila lebih dari 15 milivolt melebihi nilai ambang minimum, maka sama aja juga dengan kualitas yang sama dengan dicetuskannya potensial rehat. Berubah menjadi potensial rehat berubah menjadi potensial generator, naik terus potensial listrik sampai dicapai nilai ambang sampai dicapai potensial aksi untuk mencetuskan impuls syaraf dengan kualitas yang sama kalau datangnya tepat 15 milivolt. Jadi kalau stimulus atau rangsangan yang datang lebih dari 15 milivolt, maka kualitasnya sama dengan pas 15 milivolt. Karena itu berlaku hukum all or none, ya. Semua atau tidak sama sekali. Artinya maksudnya semua itu kalau nilai ambang dicapai untuk rangsangan yang datang minimal 15 milivolt, maka akan dicetuskan potensial aksi positif 40 milivolt. Ya, begitu juga. Kalau yang datang lebih dari 15, misalnya 20, maka potensial aksi yang dicetuskan sama aja dengan yang
tepat 15 milivolt. Itu yang disebut dengan all ya. Hukum all or none. All or none ya. Semua atau tidak sama sekali. Yang semuanya adalah kalau nilai ambang minimum dicapai, potensial aksi dicetuskan positif 40 milivolt. Kalau melebihi nilai ambang minimum, maka sama saja potensial aksi dicetuskan positif 40 milivolt. Tapi apabila rangsangan yang datang di bawah 15 milivolt, non, tidak sama sekali, ya, tidak akan dicetuskan potensial aksi. Impuls saraf gagal dicetuskan. Ya, kita lanjutkan. Sistem saraf pada manusia. Sistem saraf pada manusia berfungsi sedemikian rupa sehingga memungkinkan terjadinya komunikasi dan refleksi antar jaringan tubuh, menjaga kesadaran dan mengontrol organ tubuh. Informasi dikirim dalam bentuk sinyal listrik atau impuls saraf. Sinyal listrik dikirim dalam susunan saraf pusat dikenal sebagai neuron atau sel saraf. Nah, kita lihat, ini satuan terkecil dari sistem saraf adalah neuron atau sel saraf yang terdiri atas sel-sel saraf yang mengalami diferensiasi dan spesialisasi dengan bentuk yang terspesialisasi seperti ini sesuai dengan fungsinya untuk menghantarkan impuls saraf. Strukturnya terdiri atas ini badan sel saraf. Ini badan sel saraf. Badan sel saraf memiliki struktur yang sama dengan sel pada umumnya. Dia memiliki inti sel, memiliki organel-organel sel lainnya, dan memiliki sitoplasma yang persis sama dengan sel pada umumnya. Kekhususan atau spesialisasi dari sel saraf adalah terbentuknya tonjolan sitoplasma. Ada dua macam tonjolan sitoplasma, yang pendek tapi banyak disebut dendrit, dan yang panjang tapi satu disebut akson. Ya, disebut akson atau neurit. Kita lihat. Impuls saraf diterima oleh dendrit dari sel sebelumnya. Diteruskan ke badan sel saraf. Jadi dendrit meneruskan impuls saraf ke badan sel saraf. Dari badan sel saraf, impuls saraf diteruskan atau dijalarkan ke akson. Dengan kata lain, akson terima impuls dari badan sel saraf. Nah, itu arah impuls saraf ya, atau arah jalaran impuls saraf, atau impuls saraf menjalar mulai dari dendrit menuju badan sel saraf, terus menuju ke akson. Dari akson, ujung akson atau terminal akson disebut neurit, nanti akan meneruskan ke sel saraf berikutnya lewat sinapsis. Ya, sambungan antar sel saraf disebut sinapsis. Kita lihat ini strukturnya, masih kita lanjutkan. Neuron atau sel saraf ada yang memiliki selubung mielin, ya. Ini selubung mielin. Selubung mielin bersifat isolator, ya, bersifat isolator. Kenapa bersifat isolator? Untuk mempercepat jalaran impuls saraf. Dengan mielin yang bersifat isolator, impuls saraf tidak menjalar di mielin, ya. Impuls saraf menjalar di daerah terbuka antar mielin, yaitu nodus Rempierre, sehingga impuls saraf lompat. Sehingga impuls saraf menjalar lebih cepat dengan melompat antar nodus Rempierre atau daerah terbuka dari akson yang tidak ditutupi oleh mielin saraf atau selubung mielin. Nah, kita lanjutkan. Jadi stimulus datang atau diterima oleh dendrit, diteruskan ke badan sel saraf. Dari badan sel saraf, impuls saraf diteruskan ke akson. Dari akson, di ujung akson, neurit, itu melepaskan senyawa kimia yang disebut dengan neurotransmitter. Neurotransmitter ini dilepaskan, diterima oleh bagian lain dari sinapsis, ya. Jadi sinapsis ini adalah hubungan antar dua buah sel saraf, tetapi hubungannya tidak dalam bentuk
perlekatan, tidak saling melekat. Hubungannya nanti dia akan meneruskan infus saraf dengan bantuan neurotransmitter atau zat kimia yang mentransmisikan infus saraf ke sel saraf berikutnya. Diterima lagi oleh dendrit, diteruskan ke badan sel saraf, infus terus ke akson di sel saraf berikutnya, dan seterusnya. Ada 3 jenis neuron. Neuron sensorik, neuron motorik, dan interneuron. Muatan neuron adalah positif, sudah tadi kita bahas di awal ya. Pada bagian dalam membran bermuatan negatif, sedangkan bagian luarnya positif. Adanya beda potensial muatan listrik berarti adanya beda potensial antar sel. Saat istirahat, nah beda potensial neuron adalah antara negatif 90 milivolt sampai negatif 60 milivolt. Ya, tidak terbalik, ini betul aja karena negatif 90 lebih kecil dibandingkan dengan negatif 60. Saya ulang, saat istirahat, beda potensial di sel saraf adalah negatif 90 milivolt sampai dengan negatif 60 milivolt. Yang tadi ambil tengahnya yaitu 70 milivolt. Nah, berikutnya senyawa-senyawa kimia yang bersifat neurotransmitter untuk meneruskan impuls saraf ke sel saraf berikutnya di sinapsis. Ya, kita lihat ada kelompok asetilkolin, neurotransmitternya disebut dengan asetilkolin, berfungsi sebagai eksitatori. Ya, kemudian golongan amina, neurotransmitter dapat berupa epinefrin, norepinefrin, kemudian serotonin. Nah, epinefrin, norepinefrin, dan serotonin bersifat eksitatori. Ya. Kemudian dopamin dapat bersifat kadang-kadang bersifat eksitatori, kadang-kadang bersifat inhibitori. Ya. Jadi kalau eksitatori merangsang, kalau inhibitori menghambat. Kemudian golongan asam amino dapat berupa glutamat, ya, bersifat eksitatori merangsang. Kemudian glisin bersifat utamanya adalah inhibitori menghambat. Kemudian GABA ini singkatan dari gamma aminobutyric acid, bersifat menghambat atau inhibitori. Nah, kita lihat sistem saraf sebenarnya sudah dibicarakan di anatomi fisiologi manusia. Sekarang kita hanya mengulang sedikit aja ya. Sistem saraf terdiri atas ada saraf pusat. Di saraf pusat ada 3 bagian, otak, medula spinalis, dan saraf perifer atau saraf tepi. Saraf perifer atau saraf tepi ada saraf aferen. Saraf aferen mengirim informasi ke otak atau ke medula spinalis. Kemudian ada saraf eferen, mengirim informasi dari otak atau dari medula spinalis ke otot, ke kelenjar, atau ke efektor lainnya. Kemudian ada sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom mengatur organ dalam tubuh seperti jantung, usus, kelenjar secara tidak sadar. Nah, kita lihat. Ini tadi konsentrasi ion di dalam dan di luar sel saraf. Konsentrasi ion di dalam dan di luar sel saraf. Yang hijau di dalam sel saraf, hijau kekuningan. Yang ini yang biru di luar hijau adalah di luar sel saraf. Kita lihat yang di dalam sel saraf, ya, ini membran. Ini membran ya, membran. Dalam keadaan istirahat, natrium banyak di luar sel saraf, kalium sedikit. Dalam keadaan istirahat, kalium di dalam sel saraf yang banyak, natrium yang sedikit. Sementara klornya sedang ya, sedang klornya. Kemudian anion lainnya banyak yang di dalam sel saraf ya, yang elektrolit bermuatan negatif, yang lain banyak.
kemudian klor sedikit. Nah, ini dalam keadaan istirahat atau rehat. Kelistrikan saraf. Kecepatan impuls saraf adalah serat saraf berdiameter besar memiliki kemampuan penghantaran impuls yang lebih besar atau lebih cepat daripada yang berdiameter kecil. Ini untuk serabut saraf tidak bermielin. Ya. Untuk serabut saraf tidak bermielin, makin besar diameter akson, maka impuls saraf lebih cepat. Atau sebaliknya, makin kecil diameter akson, impuls saraf makin lambat. Untuk serabut saraf tidak bermielin. Bagaimana dengan serabut saraf bermielin? Kita lihat. Ada dua serabut saraf dengan dua tipe atau dua jenis. Ada serabut saraf bermielin, ya, yaitu serabut saraf yang banyak terdapat pada manusia. Mielin bersifat insulator yang baik dengan kemampuan mengalir listrik sangat rendah. Aliran sinyal dapat meloncat dari satu simpul ke simpul lain di daerah nodus Ranvier yang tidak ada mielinnya. Dengan sel saraf yang bermielin ini, maka kecepatan impuls saraf tidak tergantung diameter akson, tapi tergantung pada jarak antar dua nodus Ranvier. Makin jauh jarak antara dua nodus Ranvier, maka kecepatan impuls saraf makin cepat. Kemudian yang kedua, saraf tanpa mielin. Untuk saraf tanpa mielin, kecepatan impuls saraf ditentukan atau berhubungan dengan diameter akson. Kita lihat ini contohnya akson tanpa bermielin dengan diameter 1 mm, kecepatan impuls saraf 20 sampai 50 meter per sekon. Untuk akson bermielin dengan diameter 1 mikron berarti sejuta. Ya, 1 mikron sama dengan 10⁻⁶ mm. Kecepatannya adalah 100 meter per sekon. Kita lihat, bandingkan dengan yang tidak bermielin dan yang bermielin. Diameter 1 mm dan diameter 1 mikron. Itu perbandingannya adalah 1/1000. Dengan kecepatan justru 2 kali lipat. Ya, 2 kali lipat. Kita ambil saja yang 50 ya. Kecepatan maksimum 50. Maka untuk yang berdiameter 1 mikron, kecepatannya yang bermielin dengan diameter 1 mikron, kecepatannya adalah 100 meter per sekon. 2 kali lipat kecepatannya dengan diameter yang 1/1000. Ya, 1/1000. Berarti kecepatannya adalah 2 juta kali. Ya, 2 juta kali. Kenapa 2 juta kali dibandingkan dengan akson tanpa mielin? Karena tadi untuk yang bermielin kita ambil 50 meter per sekon saja, kecepatannya jadi 100 meter per sekon, artinya 2 kali lipat. Tetapi ternyata diameternya adalah 1 mikron, 1/1000 kali dari 1 mm. Sehingga penambahan kecepatan impuls saraf pada akson bermielin adalah sekitar 2 juta kali tanpa memperbesar diameter akson, ya, tanpa memperbesar diameter akson. Nah, ini kembali kita bahas komposisi ion-ion pada neuron, pada sel saraf. Dalam keadaan normal, natrium positif di luar sel saraf lebih banyak dibandingkan dengan Na positif di dalam sel saraf dalam keadaan istirahat. Saat diukur dengan galvanometer,
terjadi polarisasi dengan potensial listrik negatif 90 milivolt. Tadi ranknya antara 60 sampai 90 milivolt. Bagaimana agar ion natrium tersebut masuk? Ya, ion natrium tersebut masuk apabila ada rangsangan listrik, rangsangan mekanik atau rangsangan kimia yang tadi adekuat, tepat jenis dan tepat intensitas. Sehingga membuka lubang saluran natrium di membran sel saraf. Sehingga natrium dari luar sel masuk ke dalam sel saraf. Nah ini natrium dari luar sel yang bermuatan positif masuk ke dalam sel saraf melalui membran sel saraf tentu saja. Kelistrikan pada sinapsis dan neuromial junction. Sinapsis ini adalah hubungan tadi antar dua sel saraf. Kalau neuromial junction hubungan antara sel saraf ke otot, ya, ke otot. Hubungannya nanti untuk membentuk gerakan tentu saja memerlukan impuls saraf. Sinapsis adalah hubungan antar dua buah sel saraf. Neuromial junction yaitu berakhirnya saraf pada sel otot. Maksudnya hubungan antara saraf ujung saraf terakhir ke sel otot. Sinapsis dan neuromial junction memiliki kemampuan meneruskan gelombang depolarisasi atau meneruskan impuls saraf dengan cara melompat dari satu sel ke sel lainnya. Pada saat terjadi depolarisasi, zat kimia pada otot bergetar atau trigger, ya. Trigger dipicu, bukan dipacu ya, dipicu, ya. Depolarisasi memicu untuk terjadinya kontraksi otot. Kemudian setelah otot berkontraksi, maka gelombang depolarisasi atau impuls saraf pada sel saraf tersebut mengalami repolarisasi. Kembali di bagian luarnya yang positif. Bagian dalamnya kembali negatif. Sehingga terjadi relaksasi otot. Perambatan impuls saraf atau pulsa saraf. Laju sebuah pulsa saraf ditentukan oleh waktu ion untuk mengalir bolak-balik melintasi membran sel saraf. Sebuah pulsa saraf atau impuls saraf identik dengan gelombang pada senar. Sehingga jika sebuah pulsa saraf mencapai sel otot, maka akan membangkitkan tegangan aksi atau potensial aksi, di mana tegangan atau potensial aksi ini akan merambat sepanjang akson. Kelistrikan otot jantung. Otot jantung atau miokardium berbeda dengan saraf dan otot bergaris. Ion natrium atau ion Na positif mudah bocor, sehingga setelah repolarisasi, ion Na positif akan masuk kembali ke dalam sel-sel jantung, ke sel-sel otot jantung. Sehingga otot jantung dapat mengalami depolarisasi spontan. Nilai ambang dan potensial aksi tanpa memerlukan rangsangan dari luar. Kenapa? Karena sel otot jantung akan mencapai nilai ambang dan potensial aksi pada kecepatan teratur disebut dengan natural rate atau kecepatan dasar membran sel. Untuk menentukan natural rate dihitung dari mulai depolarisasi spontan sampai nilai ambang setelah repolarisasi yang mempengaruhi potensial membran istirahat, tingkat nilai ambang, slope dari depolarisasi spontan terhadap nilai ambang. Ya, kita lihat ini. Dari negatif 90 potensial rehat naik terus. Kenapa? Karena tadi natriumnya bocor sehingga dia dapat kembali repolarisasi. Setelah repolarisasi kembali depolarisasi. Setelah repolarisasi kembali depolarisasi.
Setelah repolarisasi kembali depolarisasi. Ya, kenapa? Karena tadi natriumnya bocor sehingga yang sudah keluar masuk lagi. Ada sekumpulan sel utama yang secara spontan menghasilkan potensial aksi yang akan dengan cepat mendepolarisasi sel otot miokardium, sel otot jantung yang sedang mengalami istirahat. Sekelompok sel yang memicu potensial spontan ini, potensial aksi spontan ini disebut pacemaker atau perintis jantung. Ya, pacemaker ini terdapat pada NSA, nodus sinoatrialis, ya, nodus sinoatrialis. Dia terdapat di antara sinus venosus dan atrium, ya. Dia secara spontan akan mengakibatkan otot miokardium atau otot jantung mengalami depolarisasi. Nah, ini kita lihat. Ini tadi yang pacemaker, ya, ini pacemaker disebut dengan sinoatrial node atau nodus sinoatrialis node atau NSA, nodus sinoatrialis. Ini yang secara men-trigger, ya, ini yang men-trigger otot jantung agar mengalami depolarisasi secara spontan. Depolarisasi secara spontan ini lalu dijalarkan ke berkas His, ya, ke berkas His di seluruh dinding atrium, sehingga atrium berkontraksi. Setelah atrium berkontraksi, darah masuk ke ventricle. Begitu darah masuk ke ventricle atrium, selesai kontraksi, maka atrium mulai repolarisasi. Atrium mulai repolarisasi, atrium mulai istirahat. Begitu atrium mulai istirahat, maka apa yang terjadi? Gelombang depolarisasi dari berkas His diteruskan ke dinding ventricle melalui melalui tadi kan melalui berkas His dijalarkan ke seluruh dinding atrium. Begitu dinding atrium mulai akan istirahat, maka impuls syaraf depolarisasi diteruskan ke dinding ventricle melalui berkas apa yang disebut serabut Purkinje. Ini ada cabang berkas His di dinding, ya, ada cabang berkas His di dinding ventricle. Lalu cabang-cabang berkas His di dinding vertikal ini bercabang-cabang lagi membentuk serabut Purkinje. Impuls saraf dijalarkan melalui serabut Purkinje ke seluruh dinding ventrikel. Efeknya ventrikel mengalami kontraksi. Saat ventrikel mengalami kontraksi, atrium relaksasi. Begitu ventrikel kontraksi, maka sekat antara atrium dan ventrikel tertutup, darah dialirkan ke aorta dan ke paru-paru dari ventrikel, ya, dari ventrikel. Nah, kita lihat pompa jantung, fungsi pompa jantung, ya. Fungsi pompa jantung darah dari sirkulasi seluruh tubuh masuk ke serambi kanan. Dari serambi kanan, darah masuk ke ventrikel kanan. Dari ventrikel kanan, darah menuju ke paru-paru untuk menangkap oksigen. Sekarang darah yang kaya akan oksigen di paru-paru kembali ke atrium, masuk ke atrium kiri atau ke serambi kiri. Dari serambi kiri ke ventrikel kiri untuk dipompa ke seluruh tubuh. Ya, untuk dipompa ke seluruh tubuh. Nah, kita lihat. Ini ya. Saat NSA
nodus sinoatrialis yang tadi sebagai pacemaker, pencetus atau trigger depolarisasi otot jantung mengalami depolarisasi, maka ini adalah titik P di elektrokardiograf. Ya. Titik P. Kemudian lalu impuls syaraf depolarisasi terus ke berkas His. Saat berada di berkas His ini adalah titik ini, ya, kok titik ini, garis ini ya, garis ini, ya, terus turun. Saat turun lalu impuls menjalar ke cabang berkasis di dinding ventrikel dan menyebar ke serabut Purkinje di seluruh dinding ventrikel. Efeknya terjadi ini QRS. QRS. Puncaknya R, ya. Puncaknya R ini adalah saat ventrikel berkontraksi. Ya, saat ventrikel berkontraksi, setelah itu lalu mulai relaksasi sampai S. Lalu setelah itu mulai lagi kembali ke ini. Ke depolarisasi otomatis. Kenapa depolarisasi otomatis? Karena ada NSA, nodus sinoatrialis, yang berfungsi sebagai pacemaker untuk mencetuskan depolarisasi secara spontan. Demikian seterusnya. Ya. Pengukuran biolistrik, ya, pengukuran biolistrik dapat menggunakan beberapa alat, misalnya kelistrikan jantung dengan menggunakan elektrokardiografi, ya, elektrokardiografi. Kelistrikan otak menggunakan EEG, elektroensefalograf. Kemudian kelistrikan otot menggunakan EMG, muscle graph otot, ya. Nah, ini tadi sudah dijelaskan sebelumnya ya, hubungan antara V, Q, R, S, dan T. Kita lihat gelombang P. Gelombang P terjadi saat depolarisasi di atrium sebagai respon terhadap triggering, ya, trigger, respon terhadap trigger NSA. Jadi P terbentuk dari depolarisasi atrium sebagai respon terhadap trigger NSA, nodus sinoatrialis, memicu munculnya depolarisasi di dinding atrium. Sehingga ini, ya, gelombang P atau garis P ini. Lalu VR. VR ini PQR. Sampai sini ya. PQR. Sampai sini berarti melalui Q. P, turun dulu Q, lalu puncaknya R. Interval VR merupakan delay. Delay itu tertunda. Ya. Atrioventricularis node. Jadi ada nodus atrioventricularis di mana tadi di berkas His. Ya. Untuk memulai ya impuls atau impuls saraf yang berasal dari depolarisasi di NSA ke NAV, ya, NAV, sehingga nanti dinding ventrikal mulai dirangsang untuk depolarisasi. Baru mulai ya, belum. Kapan depolarisasinya? Saat QRS. QRS. Saat QRS terjadilah
depolarisasi ventrikel untuk memicu kontraksi ventrikel dalam memompa darah ke seluruh tubuh dan ke paru-paru. Selanjutnya segmen ST. Ya, segmen S tadi kan QRS. S-nya di sini lalu sampai T naik lagi. S-nya paling bawah sampai T naik lagi. Segmen ST merupakan atau menunjukkan mulainya repolarisasi ventrikel, ya. Ventrikel mulai repolarisasi sampai diperoleh gelombang T. Ya, gelombang T merupakan repolarisasi ventrikel. Pada saat ini ventrikel relaksasi, tetapi relaksasinya tidak lama karena segera lagi muncul P-wave, gelombang P. Kenapa tadi? Karena Na-nya bocor dan ada NSA yang memicu depolarisasi secara spontan. Ya, selesai bahasan kita tentang biolistrik atau bioelectricity, bioelektrik, ya. Seperti biasa, kalau ada pertanyaan, ketik di komen. Temannya yang bisa jawab, silahkan jawab, ketik di komen juga. Kalau tidak ada yang jawab atau jawaban belum sempurna, nanti saya tambahkan. Ya, sampai di sini dulu perkuliahan kita. Interaksi kita lanjutkan di komen YouTube. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.